ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Merujuk pada karya tulis sejarawan dan politikus Inggris yang bernama Edward Gibbon. Dalam bukunya yang ditulis pada abad ke-17 Masehi, yang berjudul The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, atau buku sejarah kemunduran dan keterpurukan Kekaisaran Romawi. Edward Gibbon menceritakan masa antara kurun abad ke-5 hingga 15 Masehi, di mana bangsa-bangsa Eropa dalam rentan waktu hampir 1000 tahun, bangsa-bangsa Eropa memasuki fase abad ke-8. Fase ini dimulai dari kekalahan Kekaisaran Romawi oleh serangan dari orang-orang suku Visigoth dalam pertempuran Adrianople, yang terjadi antara tahun 376 hingga tahun 476 Masehi. Peperangan yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, yang menyebabkan Kekaisaran Romawi yang menjadi simbol puncak peradaban bangsa-bangsa Eropa di era zaman besi, yang telah berlangsung sejak abad ke-1 sebelum Masehi, hingga abad ke-5 Masehi, telah runtuh. Kemudian pada abad-abad berikutnya wilayah bekas kekuasaan Romawi mengalami kekacauan politik karena tiadanya kekuatan militer yang mampu mengatur ketertiban dan keamanan. Dengan ditandai peperangan yang terjadi antara penguasa-penguasa suku barbar dalam memperebutkan bekas wilayah-wilayah kekuasaan Romawi. Kelaparan terjadi di wilayah-wilayah perang, yang disusul munculnya wabah-wabah penyakit yang melanda penduduk di kawasan-kawasan Eropa. Kemudian, diikuti dengan terbentuknya kekuasaan tertinggi gereja yang dibentuk oleh para kaum agamawan yang terus mendominasi segala urusan pemerintahan kerajaan. Segala bentuk filsafat pemikiran yang berkembang dari para kaum cendekiawan, segala wujud karya-karya seni, akan disingkirkan jika bertentangan dengan dogma yang diajarkan dari kelompok gereja. Yang ketika itu, konstitusi gereja menempati pusat kedaulatan tinggi di Eropa. Ketika bangsa-bangsa Eropa terpuruk dalam abad ke-8. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, di kawasan wilayah Asia dan Afrika telah berkembang kerajaan-kerajaan yang memiliki budaya-budaya tinggi yang diprakarsai oleh bangsa-bangsa Moor atau suku-suku Arab Afrika. Bangsa-bangsa Moor berkembang dengan mendominasi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan karya-karya seni, seperti Kekaisaran Umayyah dan Abbasiyah di kawasan Asia Barat Daya. Dinasti Pala, Patrihara dan dinasti Chola yang berkembang di wilayah India di kawasan Asia Selatan. Dan tumbuhnya dinasti Sui, dinasti Tang yang disusul dinasti Song dan Yuan yang berdiri di Tiongkok di kawasan Asia Timur. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Eropa yang ketika itu hidup dalam kemiskinan. Kerajaan-kerajaan di Asia dan Afrika telah menjadi kerajaan-kerajaan yang kaya raya dengan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, dengan saling menjalin hubungan perniagaan. Dari abad ke-5 hingga abad ke-12 Masehi, wilayah Eropa yang tenggelam dalam era kegelapan yang diwarnai dengan peperangan kerajaan-kerajaan Eropa dan penjatuhan hukuman kepada para cendekiawan yang bertentangan dengan doktrin gereja. Mulai terlahir para tokoh-tokoh ilmuwan seperti Adelardus Betances dari Inggris, Roger Bacon, dan Arnaldus de Villanova. Para tokoh cendekiawan itu mulai menyebarkan kembali ilmu pengetahuan Eropa yang dipelajari dari para ilmuwan Arab. Lalu, mengutip dari keterangan buku The End of Byzantium yang ditulis Jonathan Harris, seorang peneliti sejarah dari Yale University, Amerika. Dalam buku The End of Byzantium mengisahkan,
Setelah jatuhnya Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah Turki yang dipimpin Mehmed Al-Fatih, yang terjadi pada tahun 1453 Masehi. Wilayah Konstantinopel yang menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur jatuh dan menjadi kendali milik orang-orang Turki di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Wilayah Konstantinopel, yang secara geografis menjadi wilayah jalur penghubung perdagangan darat antara kerajaan-kerajaan Eropa dengan kerajaan Asia. Sehingga setelah takluknya Konstantinopel oleh Kesultanan Turki Utsmani, menyebabkan sulitnya kerajaan-kerajaan Eropa dalam rute perdagangan untuk memenuhi kebutuhan akan rempah-rempah, besi dan emas. Yang semula melalui Konstantinopel, memaksa kerajaan-kerajaan Eropa untuk menemukan jalur baru ke negeri India. Wilayah negeri India, sejak masa silam, telah menjadi impian dari raja-raja Eropa yang terletak di negeri timur jauh yang menjadi pusat penghasil rempah-rempah, yang negaranya dilimpahi susu, madu dan gandum, dan dipercaya oleh para raja-raja Eropa sebagai wilayah penghasil emas, permata dan mutiara. Sehingga setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan orang-orang Utsmaniyah, raja-raja Eropa berlomba mencari rute untuk menuju negeri India untuk memulai perdagangan ke wilayah timur. Telah tertanam dalam alam pikiran raja-raja Eropa melalui cerita dari para pastor mengenai kekayaan negeri India yang wilayahnya terletak di timur jauh. Bahwa siapapun, raja-raja Eropa yang mampu menguasai jalur laut dan menemukan negeri India sebagai wilayah sumber penghasil emas, rempah-rempah dan mutiara, kerajaan akan memperoleh keuntungan yang berlimpah. Dikarenakan akan mampu memotong jalur darat yang telah dikuasai orang-orang bangsa Moors atau Arab Afrika. Akan tetapi orang-orang Eropa yang merupakan manusia darat dan tidak memiliki kapal-kapal yang mampu berlayar jauh dan tidak dimilikinya keahlian untuk berlayar ke tengah lautan. Dikarenakan cerita-cerita tahayul yang berkembang di kalangan bangsa Eropa pada saat itu, mengenai keganasan ombak dan cerita-cerita monster laut. Juga tentang kabut-kabut laut yang dapat membunuh manusia. Sehingga bangsa Eropa tidak memiliki keberanian untuk berlayar ke negeri India yang kaya raya. Hingga setelah runtuhnya Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah, raja-raja Eropa berhasrat kembali untuk menemukan jalur perniagaan ke negeri India. Hingga pada tahun 1488 Masehi, Raja Kerajaan Portugis yang bernama Raja João II mulai mengumpulkan para kesatria prajuritnya untuk membuat kapal-kapal besar dan berlayar ke negeri India. Raja João II mengutus Bartolomeus Dias, yang merupakan panglima perang kerajaan memimpin kapal Portugis, untuk mencari rute ke negeri India. Akan tetapi, setelah melakukan pelayaran selama hampir 7 bulan, Bartolomeus Dias hanya mampu berlayar menuju pantai Afrika dan atas tragedi pemberontakan dari para kru kapal untuk menghentikan pelayaran. Setelah tiba di Coba das Tormentas atau Tanjung Badai, kapal yang dipimpin Bartolomeus Dias memutuskan untuk kembali ke pelabuhan Lisbon, Kerajaan Portugis, untuk melaporkan pelayarannya kepada Raja João II. Setelah kegagalan Raja João II untuk menemukan rute pelayaran laut ke India, 10 tahun kemudian Raja Manuel putra Raja João mulai membentuk angkatan pelayaran laut yang lebih besar. Pada tahun 1497 Masehi, Raja Manuel putra Raja João II memberangkatkan Vasco da Gama, putra Estavão da Gama, seorang perwira laut kerajaan Portugis, dengan memimpin 4 buah kapal yang diisi 171 awak kapal. Vasco da Gama memimpin pelayaran kerajaan Portugis untuk mencari rute laut menuju India, dengan mengikuti rute dari pendahulunya Bartolomeus Dias. Setelah melakukan pelayaran selama 1 tahun, pada tahun 1498 Masehi, kapal-kapal Portugis telah tiba di Mozambik, Afrika.
Kemudian, setelah melanjutkan perjalanan selama 7 bulan, kapal-kapal Vasco da Gama melanjutkan pelayaran hingga mencapai Tanjung Harapan, Afrika. Kemudian atas bantuan dari pelaut Arab, Vasco da Gama terus berlayar hingga mencapai pantai Kozhikode, Calicut, India. Namun setelah tiba di negeri impian Calicut, India, orang-orang India yang ketika itu di bawah kepemimpinan Raja Samatiru menolak untuk menjalin hubungan niaga dengan kerajaan Portugis. Sehingga setelah melakukan pelayaran selama hampir 2 tahun lamanya, dengan kegagalan menjalin hubungan dengan raja-raja India, pada tahun 1498 Masehi, kapal-kapal Vasco da Gama tiba di pelabuhan Lisbon untuk menghadap Raja Manuel dan memberitahukan tentang rute laut ke India. Setelah mendapatkan laporan tentang rute laut ke negeri India, Raja Manuel segera membentuk armada tempur laut yang sangat besar untuk mempersiapkan ekspedisi kedua ke negeri India yang dipimpin oleh Pedro Álvares Cabral. 3 tahun setelah Vasco da Gama, pada tahun 1500 Masehi, dengan armada 13 kapal dan 1.200 tentara, kapal-kapal Portugis berlayar menuju India. Dan terjadilah perang pertama antara kapal-kapal tempur Portugis dan kerajaan Calicut di pelabuhan Anjadit. Pertempuran antara kapal-kapal Portugis dan kerajaan Calicut berakhir dengan perjanjian damai yang berisi orang-orang dari kerajaan Portugis diizinkan mendirikan pos perdagangan dan gudang, dan ditukar dengan pembebasan sandera kapal-kapal ziarah yang berisi orang-orang Muslim Arab dan orang-orang Hindu India yang ditangkap oleh tentara-tentara Portugis. Setelah berhasil mendirikan pos-pos dagang di Calicut, kapal-kapal Portugis yang dipimpin Pedro Álvares Cabral kembali. Setelah sekembalinya Pedro Álvares Cabral, Raja Manuel, dengan armada 22 kapal, 14 karak dan 6 karavel. Armada tersebut membawa awak 1.500 tentara, untuk melanjutkan ekspedisi Portugis ke India. Ekspedisi ketiga Portugis di bawah pimpinan Francisco de Almeida. Pada tahun 1505 Masehi, kerajaan Portugis berhasil menguasai seluruh pesisir Afrika dan India, dan menempatkan Francisco de Almeida sebagai Estado da India, atau Raja Wakil Kerajaan Portugis untuk India. Setelah keberhasilannya menguasai pesisir Afrika hingga India, dan mendirikan pos-pos dagang dan benteng pertahanan, 5 tahun kemudian pada tahun 1509 Masehi, Raja Manuel kemudian melanjutkan ekspansi besar-besaran untuk memperluas pengaruh Portugis yang selanjutnya diarahkan menuju negeri-negeri timur India. Dengan mengirim 15 kapal disertai 3.000 prajurit yang dipimpin Afonso de Albuquerque. Raja Manuel memerintahkan Afonso de Albuquerque untuk bergerak menuju Selat Malaka. Penyerangan ke Selat Malaka yang dipimpin Jenderal Afonso de Albuquerque bertujuan untuk menguasai jalur rempah-rempah yang ketika itu. Selat Malaka menjadi pusat pertemuan para pedagang Arab, Persia dan Cina, melakukan perniagaan dengan kerajaan-kerajaan di Hindia Timur atau Nusantara. Setelah berlabuh di pos perdagangan Portugis di pantai India, dengan membawa 18 kapal yang dilengkapi dengan meriam-meriam Portugis dan tentara sebanyak 1.100 prajurit Portugis. Kapal-kapal Portugis yang dilengkapi senjata meriam, bergerak dari pantai India menuju Selat Malaka. Pada tahun 1511 Masehi kapal-kapal Portugis mendarat dan melakukan perlawanan kepada Raja Muhammad Shah sebagai penguasa Malaka. Setelah terjadinya pertempuran 2 kali antara tentara-tentara Portugis dengan pasukan Malaka, yang pada akhirnya dimenangkan orang-orang Portugis. Pada bulan Agustus tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh dan dikuasai orang-orang Portugis.